Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Tedi Priyatna MAG dan Ibu Diah Mulhayatiyah SSI MPD selaku dosen administrasi pendidikan, dan tidak lupa juga kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan seperjuangan saya yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan perkuliahan seperti biasanya, diskusi seperti biasanya, walaupun dengan kondisi seperti ini tidak bisa tatap muka langsung, tapi saya yakin dengan adanya hal ini tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat teman-teman semua di sini untuk mencari ilmu. Langsung saja kepada untuk mempersingkat waktu, langsung saja perkenalkan saya Fadila Rizka Suhaini, moderator dari kelompok 6 yang akan membahas materi tentang administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bersama rekan saya yang pertama ada Aulia Nazilatul Azizah dan Farik Azmi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, yakni Farik Azmi. Kepada Farik Azmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terus poin yang B yaitu aktivitas administrasi tenaga pendidik dan kependidikan. Baik, untuk hakikat administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrar. Kata ad mempunyai arti sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Dan kata minister sama dengan kata to serve atau to conduct yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Ya. Pendidik secara umum di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar. Karena di Indonesia tersebut, seorang pendidik lebih umumnya condong kepada seorang pengajar. Pengajar ini adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain secara kekhususan yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, dan yang lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 bab 11 Pendidik dan Tenaga Kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan profesi pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian yang mengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah poin yang B, aktivitas administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 1. Proses administrasi perguruan tinggi keguruan. Yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu ada pengumuman adanya informasi baru, pendaftaran, seleksi atau penyaringan dalam pengadaan. Yang selanjutnya seleksi penyaringan administratif, ujian atau tes, pemeriksaan media, pengumuman beserta isi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Yang kedua yaitu ada penempatan. Menurut penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seleksi mana yang ditempatkan.
Penetapan atau calon-calon diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung oleh bagian personalia kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggaraan seleksi. Artinya, tenaga-tenaga kependidikan ini adalah yang baru diterima. Yang ketiga yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Jadi orientasi ini tuh berfungsi untuk memberikan latihan kepada calon pendidik yang masih baru. Mungkin itu saja, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Farik Azmi yang telah memaparkan materinya. Dilanjut ke pemateri kedua, yakni Aulia Nazilatul Azizah. Kepada Aulia Nazilatul Azizah, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu tentang kesejahteraan PTK. Yang pertama yaitu adalah gaji. Di dalam UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggarakan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja, tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun, sampai tahun 2011, ini pembayaran tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Di samping gaji pokok, tunjangan keluarga, suami atau istri dan anak, tunjangan fungsional, tunjangan profesi di beberapa daerah guru juga mendapat insentif atau yang sejenis dengan itu dari dana APBD kabupaten atau kota di tempat guru tersebut bertugas. Selanjutnya, yang ketiga adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Dirjen Kemdikbud Ahmad Jazidi mengatakan, tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan lainnya adalah untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Penilaian PTK berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti, yang pertama cuti tahunan. Hak cuti tahunan merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun.
Yang kedua, CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selanjutnya, selama menjalankan cuti tahunan, PNS atau CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. Lalu penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. Yang kedua, cuti besar. Hak cuti besar merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan atau telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. Penggunaan cuti besar. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk memenuhi kewajiban agama, persalinan anaknya. Yang keempat, apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya, PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang bersangkutan harus mengembalikan TKPKN yang diterimanya selama melaksanakan cuti tahunan. Yang ketiga yaitu cuti sakit. Hak cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Terus penggunaan cuti sakit. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah aktif bekerja kembali. Yang keempat, cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Yang kelima, cuti karena alasan penting. Hak cuti karena alasan penting merupakan hak PNS. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. Hak cuti bagi PNS yang sedang tugas belajar. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya. Yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan, harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui pimpinan perguruan tinggi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. Itu pernyataan dari Sugito. Materi selanjutnya yaitu pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, batasan pemberdayaan. Menurut J. Drost tahun 2002, yang terpenting dalam menentukan kualitas pendidikan adalah cara guru mengajar di depan kelas, bukan pada kurikulumnya, karena kurikulum pada dasarnya hampir sama pada setiap negara. Oleh karena itu, kombinasi antara kurikulum berbasis kompetensi dan guru yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pembelajaran. Pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan mencakup upaya menjadikan guru-guru memiliki kompetensi profesional sehingga mendukung terciptanya suasana belajar mengajar yang kondusif dalam upaya mencetak lulusan yang profesional. Menurut Armai Arif, diperlukan komponen-komponen yang mendukung kompetensi profesional tersebut, diantaranya kemampuan spesialis, kemampuan metodik, kemampuan individu, dan kemampuan sosial.
Yang selanjutnya, yang kedua adalah peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Produktivitas dan kualitas sekolah bukan semata-mata ditujukan untuk mendapat hasil kerja yang sebanyak-banyaknya dan kualitas yang memuaskan, melainkan untuk kerja yang penting diperhatikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya, yaitu cara melakukan pekerjaan atau unjuk kerjanya. Produktivitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatan dengan tolak ukur yang dapat dilihat dari kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah ataupun kepala sekolah harus mampu menumbuhkan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan, terutama disiplin diri sendiri. Calahan N. Clark menyebutkan bahwa pemerintah dan kepala sekolah harus mampu membantu tenaga kependidikan mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aulia Nazilatul Azizah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada uji kompetensi guru. Apa sih yang disebut uji kompetensi guru? Uji kompetensi guru disingkat UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogik dalam domain konteks guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan dengan bidang studi sertifikasi bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik atau sesuai dengan kualifikasi akademik guru bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Di sini juga disebutin ya ada kompetensi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bab 4 pasal 8 dan pasal 13. Disebutin bahwa sertifikasi guru akan menguji beberapa aspek, diantaranya ada kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Gitu. Terus di sini ada prinsip UKG. Yang pertama objektif. Apa sih objektif itu? Objektif itu pelaksanaan uji kompetensi gurunya dilakukan secara benar, jelas, dan menilai kompetensinya sesuai dengan apa adanya. Yang kedua ada adil. Adil di sini maksudnya peserta uji kompetensi guru harus diperlakukan sama, nggak dibeda-bedain. Dia cewek, dia cowok dibedain. Dia keyakinannya ini dibedain, enggak, tapi semuanya harus sama. Yang selanjutnya ada transparan. Data informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian kompetensi seperti mekanisme bekerja, sistem penilaian harus disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh yang memerlukan. Yang terakhir, yang keempat ada akuntabel. Akuntabel ini pelaksanaan uji kompetensi guru harus dapat dipertanggungjawab baik dari sisi pelaksanaan maupun keputusan sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Yang selanjutnya ada manfaat dari UKG. Secara teoritis maupun praktis, pelaksanaan UKG memiliki atau mempunyai berbagai manfaat. Yang pertama ada sarana untuk menetapkan kompetensi dan kinerja guru. Yang kedua ada sarana untuk mengelompokkan guru. Mengelompokkan guru akan dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensinya masing-masing. Yang ketiga ada sarana pembinaan guru. Yang keempat ada sarana pemberdayaan guru. Yang kelima ada acuan dalam pengembangan kurikulum. Yang keenam ada alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Yang ketujuh ada alat seleksi penerimaan guru baru. Terus di sini juga ada kompetensi yang diujikan dalam UKG atau uji kompetensi guru itu. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Standar kompetensi pedagogik sesuai dengan
Permendiknas sebagai berikut. Yang pertama, ada mengenal karakteristik dan potensi peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, ada merencanakan dan mengembangkan kurikulum. Yang keempat, ada melaksanakan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, yang terakhir, ada menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Kompetensi yang diinginkan adalah konsisten penguasaan pedagogik antara konteks dan performance, yaitu bukan cuma penguasaan guru tentang pengenalan peserta didik, model pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tapi tes yang mampu memprediksi bagaimana guru mengintegrasikan kelimanya dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup yang pertama ada penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, ada mengembangkan keprofesian melalui tindak refleksi. Yang ketiga, konsistensi penguasa materi guru antara konteks dengan performance yang terdiri dari ada teks, konteks, realitis, fakta, prinsip, konsep, dan prosedur. Yang ketiga, ada kompetensi kepribadian. Sekurang-kurangnya, guru harus mencakup akhlaknya mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, mantap, dewasa, stabil, dan yang paling penting jujur, objektif juga dalam mengevaluasi kinerjanya sendiri, dan bisa mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang keempat, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi yang pertama ada berkomunikasi lisan, tulisan, dan isyarat. Yang kedua ada menggunakan teknologi, komunikasi, dan informasi secara fungsional. Yang ketiga ada bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau tenaga kependidikan atau pimpinan suatu pendidik atau orang tua wali dan peserta pendidiknya. Yang selanjutnya ada bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Yang kelima, yang terakhir ada menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Yang selanjutnya ada perbandingan administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia dengan Amerika Serikat. Guru di Amerika Serikat haruslah memiliki sertifikat mengajar dari pemerintah atau pendidik tinggi untuk bisa mengajar baik di preschool atau di sekolah menengah. Sertifikat itu adalah seperti postgraduate certificate in education, professional graduate diploma and bachelor of education. Menurut artikel yang ditulis oleh Shane Lopes dan Priti Sidhu yang berjudul US Teacher Love Their Lives but Struggle in the Workplace, dalam gallup.com/poll, pekerjaan sebagai guru berada dalam urutan 8 dalam 14 jenis pekerjaan yang dicari. Ini membuktikan bahwa guru merupakan pekerjaan yang sangat dicari orang lain. Yang selanjutnya, di Indonesia bukannya tidak memiliki guru berkualitas, bahkan banyak guru-guru Indonesia yang mengajar di luar negeri. Tetapi di dalam negeri Indonesia itu sendiri, kualitas dari guru tersebut masih relatif jauh di bawah standar negara-negara lain. Jika perkembangan zaman dan teknologi standarnya selalu hampir merata di seluruh dunia, mestinya standar kualitas guru juga harus merata pada saat yang sama di seluruh dunia. Setiap dinamisme perkembangan zaman wajib diikuti oleh dinamisme perkembangan pendidikan itu sendiri agar kualitas pendidikan meningkatkan secara relevan juga. Terus
dalam berbagai penelitian juga yang meneliti tentang kolerasi antara kualitas tenaga pendidik terhadap mutu pendidik suatu negara, semuanya mengungkapkan bahwa kualitas tenaga pendidik berbanding lurus dengan mutu pendidikan suatu negara. Semakin berkualitasnya tenaga pendidik, maka semakin maju mutu pendidikan negara tersebut. Standar mutunya dapat dilihat dari tingkat literasi anak didik, karya ilmiah yang dihasilkan, inovasi yang dilakukan oleh guru dan anak peserta didiknya, hingga nilai indeks pembangunan manusia atau yang disingkat dengan IPM negara yang bersangkutan. Untuk menghasilkan guru yang berkualitas tersebut, tentu ada input lembaga dan output yang bertanggung jawab dan menciptakan guru secara kualitas maupun kuantitas. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah tersampaikan. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan kepada teman-teman di sini. Selanjutnya mungkin bisa langsung masuk sesi diskusi tanya jawab. Sebelumnya mohon maaf bila kelompok kami, terutama saya, banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.